Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Efesus 6 ayat 11 bilang seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2021. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita mau berlatih untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan sebagai anak-anak Tuhan sampai akhir. Untuk itu, mulai tanggal 7 Februari sampai beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya tidak ada yang terlewatkan ya. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Yang kedua, mulai tahun 2021, ayat hafalan dikirim dalam bentuk video, jadi tidak voice note lagi ya. Yang ketiga, program atau tantangan menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas balita sampai kelas kecil dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai kelas tuntas remaja resmi dibuka per Minggu 7 Februari 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yang keempat, untuk keperluan pengiriman data sekolah minggu, diharapkan kesediaan dari papa, mama, dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak Veteran Indonesia 2021 melalui link atau QR Code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di bulan kedua di tahun 2021. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, tapi nggak menyurutkan semangat adik-adik buat tetap sekolah minggu. Kakak mau ngajak adik-adik nih buat ibadah sekolah minggu, duduk yang manis, siapin Alkitabnya, dan kita mau beribadah di hari Minggu. Kita mau naikkan satu pujian. Yesus sungguh baik. Yesus, namamu
Februari ini karena kebaikan Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang bertata di dalamnya. Urapi setiap anak-anak kami Tuhan yang ingin beribadah. Biarlah mereka boleh mendapatkan rema yang terbaik dari setiap yang mereka dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita itu memuji Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kita menaikkan satu pujian dari terbitnya matahari. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Kompadanya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kompadanya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Nah adik-adik, sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan kebenaran firman. Kita mau naikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap anak-anak kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur oleh kakak-kakak sekolah minggu boleh didengar, boleh ditanam, dan boleh menjadi rema dalam kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Alek. Wow, di tahun baru, di bulan kedua, bulan apa nih? Bulan Februari. Nah, adik-adik, saat ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Jadi jangan lupa duduk dengan baik, siapin hati, siapin Alkitabnya. Nanti yang belum bisa baca Alkitab, minta tolong sama mama, papa, atau kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, ada yang perhatiin kalau papa mau pergi kerja naik motor, pasti pakai perlengkapan apa? Yo, yang pertama, Kalek nih liatin ya, pakai helm, no, terus pakai jaket motor, mungkin ada juga yang pakai sarung tangan. Nah, adik-adik, perlengkapan ini dipakai papa untuk pergi kerja, pastinya supaya papa aman saat berkendara nanti. Nah, begitu juga ada contoh yang lain nih adik-adik tentang perlengkapan biar kita aman. Ada yang perhatiin di TV-TV digambar kalau tentara pergi perang, perlengkapannya apa aja? Ada helm juga tuh. Helm. Bawa apa? Bawa senjata. Bawa apa lagi? Bawa tas. Isinya apa? Isinya mungkin perlengkapan-perlengkapannya. Ada juga makanan-makanannya. Nah, perlengkapan-perlengkapan yang dibawa tentara itu supaya dia aman saat perang nanti atau menjaga keamanan suatu negara. Kalau menghadapi musuh nggak pakai baju perlengkapan, nggak pakai helm, nggak bawa senjata, wah, nanti tentara itu pasti bisa kalah. Jadinya negara yang dijaga bisa hancur adik-adik, bisa banyak hal yang salah. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan di dalam Kristus Yesus diingatkan juga nih dalam Alkitab bahwa kita juga harus mengenakan perlengkapan yang Tuhan kasih. Nah, adik-adik pengen tahu? Yuk kita baca sama-sama di Efesus 6. Kalian baca Alkitabnya ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Kalian baca, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini adik-adik, melawan roh-roh jahat di udara. Wah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, adik-adik, tadi udah dengar firman Tuhan ya kan? Bahkan yang udah bisa baca, pasti udah baca. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memakai perlengkapan senjata Allah untuk bertahan melawan pengaruh-pengaruh si jahat. Nah, adik-adik, pengaruh-pengaruh jahat itu apa aja sih? Yang pastinya ada iri hati, benci, suka jahat sama teman, enggak menghormati Tuhan, atau malas ibadah, dan nggak denger-dengeran tuh sama orang tua. Nah, bahaya kan? Makanya kita harus rajin-rajin ibadah, baca firman Tuhan untuk siap dengan memakai perlengkapan senjata Allah melawan pengaruh si jahat tadi. Nah, adik-adik, misalnya kalian kasih contoh nih, ada temen yang iseng banget sama kita, suka dorong, suka ngumpetin, bahkan ngambil barang milik kita. Nah, adik-adik nggak boleh benci sama temen itu, tetapi adik-adik harus menolong teman itu untuk berubah. Karena
teman kita itu sedang dalam pengaruh hal yang jahat. Seperti itu adik-adik ya. Jangan musuhin temennya, tapi musuhin perbuatannya. Nah, adik-adik, contoh lagi, siapa masih takut pergi ke toilet kamar mandi sendiri? Walaupun siang hari. Nah, itu dia tuh. Adik-adik pasti memiliki ketakutan yang berlebihan. Nah, ketakutan yang berlebihan itu berasal dari si jahat. Karena ketakutan hanya kepada Allah saja itu yang benar. Kalau ketakutan pada hal yang lain bukan kepada Allah, itu adalah pengaruh si jahat. Jadi adik-adik harus siap dengan perlengkapan senjata Allah yang ada dalam firman Tuhan. Oke, minggu ini kita hanya belajar itu aja. Selanjutnya, apa aja sih perlengkapan senjata Allah? Kita akan belajar minggu depan. Pastinya tetap setia ya, baca firman Tuhannya, ikutin ibadah online-nya. Karena kita akan tahu nih perlengkapan-perlengkapan apa yang Tuhan siapkan untuk kita pakai setiap hari supaya kita bertahan melawan si jahat. Oh iya adik-adik, seperti di awal ibadah tadi sudah diingatkan bahwa mulai minggu ini kita akan menghias kamar kita dengan 12 ayat. Jangan lupa ayat hafalannya nanti dikirimkan sebelum hari Kamis jam 6 sore ya kepada kakak-kakak koordinatornya. Nah, ayat hafalan minggu ini terambil dari Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kalian baca ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jangan lupa tuh, kita harus yakin, harus siap sedia, harus bertahan karena yakin bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau Tuhan mengajarkan kami untuk kami mempersiapkan perlengkapan senjata Allah untuk bertahan menghadapi pengaruh-pengaruh si jahat, sehingga kami kuat, kami tetap yakin, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami, melindungi kami dari hal-hal yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari adik, jangan lupa ya, Efesus 6 ayat 11. Bye. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lukas 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Shalom, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tuhan Yesus Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati. 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. God bless you. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Berkati. Shalom. Yohanes 15 ayat 13. Bunyinya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. God bless you. Shalom, ini ayat hafalan aku. Mazmur 56 ayat 4. Bunyinya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini Yohanes 15 ayat 13. Bunyinya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 13.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子。